Ya, salam children. Yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, halaman. Ya, ayo lakukan, ayo diskusi, kita skip ya. Oke. Nanti mungkin ketika kita masuk, kita ini bisa praktek ya. Kita tanya teman-teman kita ya, kemampuan yang mereka miliki, yang kamu miliki. Oke, nah di sini kita mau coba baca ya. Laptop baru Ayah Cika, kamu baca. Ayah Cika membeli laptop baru. Laptop adalah komputer berukuran kecil, ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya sama dengan komputer meja atau desktop pada umumnya. Laptop dapat membantu ayah bekerja. Ayah dapat mengerjakan pekerjaan di mana saja, misalnya di rumah, perjalanan, atau saat menunggu di suatu tempat. Dengan laptop, waktu menjadi lebih hemat. Laptop dilengkapi dengan fasilitas internet sehingga dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi. Ayah dapat mengirim surat berupa surat elektronik atau email. Laptop memudahkan pekerjaan ayah di kantor. Nah, kita sekarang pikiran utama dari paragraf pertama. Apa? Pikiran utamanya tentang laptop baru ya. Laptop baru ayah. Ya enggak? Yang kedua, apa? Laptop membantu ayah dalam bekerja ya. Di mana saja, tambahin saja. Oke, hapus dulu. Oke, di mana saja. Yang ketiga, wah, laptop bisa digunakan apa? Untuk mencari berbagai informasi. Loh, kok masih nih tamanya. Oke ya, kalian catat. Oke, Mister lanjutkan. Udah, baik. Kita lanjutkan ya. Oke. Ini Mister hapus. Oke, kita jawab, ayo berlatih. Ya. Yang pertama, internet sangat bermanfaat untuk mencari berbagai informasi. Oke. Nomor 2, titik-titik memudahkan setiap orang untuk bekerja di mana saja. Apa? Laptop. Nah, surel atau surat elektronik merupakan arti dari dalam bahasa Indonesia apa? Belum bisa ketikan. Ayo. Email, tuh, email. Nah, arti dari SMS nomor 4 nih. Apa? Layanan, betul. Layanan. Oke. Nomor 5, saat ini orang-orang senang berkomunikasi melalui apa? Media sosial ya. Nah, untuk media sosial ini ya, kamu apalagi kan masih anak kecil ya, masih bukan anak kecil ya, udah kelas 3 harus bisa bijak menggunakan media sosial ya. Kalau misalnya ada yang tidak berkenan, itu nggak usah dilihat
atau ada teman yang tidak kamu kenal ya mengajak hal-hal yang nggak bagus, diblok aja yang nggak bagus ya. Oke, yuk sekarang kita langsung ke ayo belajar ya. Laptop yang dilengkapi dengan internet dapat digunakan mencari berbagai informasi. Informasi tersebut berasal dari mana saja, dari seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali dari Indonesia. Kita dapat mencari informasi tentang seluruh suku bangsa di Indonesia, tempat tinggal, beragam budaya, kebiasaan melalui internet. Kita pun dapat saling berkirim kabar dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Coba bayangkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menelusuri negara Indonesia yang terdiri lebih dari 18.000 pulau. Terus berapa lama kita harus menunggu jawaban surat dari teman yang tinggal di wilayah Indonesia? Ayo, misalkan nggak ada internet ya, kita mau pengen tahu ya, kita kan harus jalan kalau nggak ada. Tapi dengan internet, walaupun kita nggak harus ke tempat itu, kita bisa cari-cari informasinya, atau kita mau ngontak teman kita, kawan kita, kawan pena misalnya. Kawan pena itu ya sahabat ya, melalui sama media sosial ya. Itu bisa dari luar negeri sahabat pena, atau di luar kota bisa. Dengan cepat kita bisa berkirim surat. Nah, kita lanjutkan. Itu manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi dapat terjalin dalam waktu yang singkat dengan biaya yang murah. Untuk itu, kita harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dengan sebaik-baiknya. Jangan salah gunakan kemajuan teknologi komunikasi dengan menyebarkan berita bohong. Jangan pula kita saling mengejek atau mencemooh hanya karena kita berbeda suku. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dan semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ayo lakukan. Nanti kita lakukan setelah kita masuk. Ya. Nah, juga masing-masing dari kita, dari kamu harus tahu suku bangsanya apa ya. Jangan cuman suku aku dari Kalimantan ya. Kalimantan ada sukunya ya. Di Jawa ya, di Jawa tuh juga ada suku ya. Jawa Barat sendiri ya, ada apa, suku Sunda ya. Lalu di Jawa ya suku Jawa gitu. Di Sumatera juga ada ya, Melayu, Batak gitu. Dan juga harus tahu budaya khasnya apa ya. Masing-masing kita harus tahu. Mungkin boleh tanya dengan orang tua kita atau dari kakak ya tentang budaya khas daerahnya. Nanti ketika kita ketemu, kita coba wawancara ke teman-teman kamu ya. Ini sudah pernah kita lakukan ya. Oke, lanjut. Oke, kita mau ke matematika ini. Oke ya, tetap menghitung ya, keliling. Oke ya. Permukaan laptop ayah jika berbentuk persegi panjang ya, persegi panjang nih ya, ini dan ini persegi panjang ya. Jika menentukan keliling laptop panjang dengan menjumlahkan panjang semua sisinya ya. Yang kesini nih panjang, ini P, yang kesini lebar ya. Jika udah ya, semua sisinya, sisi panjang laptop ditandai dengan garis hijau jika menjumlahkan semua garis hijau tersebut. Lalu jika menggambar
permukaan laptop pada kertas berpetak. Kertas berpetak dapat membantu menentukan keliling suatu bangun datar. Oke, kita lihat ya. Di sini kita perhatikan. Di sini ada panjang pertama dulu. Ya, ini berapa kotak? 1 2 3 4. Nih panjang pertama. Ya, kita tulis 4 di sini. Ya, lalu di sini sisi sebelah sini kita hitung. Kita berurutan ya. 1 2 3. Ya, ini ada 3. Ini tadi 4. Ya, terus yang bawah nih 1 2 3 4. Nah, 4. Di sini 1 2 3. Nah, 3. Ini tinggal ditambah ya. Tambah, tambah, tambah. Ya, ini seperti ini. Ya, jumlahnya 14. Sampai di sini paham? Mengerti? Oke, nah sekarang coba kita hitung keliling bangun datar. Ya, kita hitung. Ini contoh ya. Di sini 1. Nih 1 2 2. Ya, lalu di sini berapa? 1 2 3 4 5. 5. Terus di sini berapa? 1 2. Berapa? 2. Di sini 1. Di sini 1. Di sini 1 2 3. 3. Jadi jumlahnya berapa? Ayo, jumlahnya berapa? 15. Oke, sekarang yang ini kan tadi A, B, C, D, E, F. Kita jadikan PR. Oke, kamu kerjakan. Ya, harus dikerjakan. Tugas hari ini kerjakan hari ini. Tugas besok kerjakan besok. Jangan ditunda-tunda. Ya, nanti dicek. Ya. Oke. Ya. PR. Kita tulis dulu juga biar nggak lupa. Oke, lanjut. PR-nya baru 2 ya kalau nggak salah ya. Nah. Oke, nah di sini kita berkomunikasi dengan gawai. Ya, sebentar ya. Oke, berkomunikasi dengan gawai. Manusia membutuhkan alat komunikasi atau yang disebut gawai untuk menyampaikan pesan dan informasi. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan penelitian dan penyempurnaan alat komunikasi. Alat komunikasi terus disempurnakan agar kita menjadi canggih, mudah, dan mampu memenuhi kebutuhan. Pada masa kini, berkomunikasi melalui gawai, alat komunikasi seperti HP dan sejenisnya sangat populer. Dimanapun dan kapanpun akan selalu tampak orang-orang berkomunikasi dengan gawai. Dengan gawai, percakapan biasa hingga kegiatan bekerja menjadi lebih mudah dan cepat. Beragam layanan dan layanan pesan, pengiriman data, hingga panggilan tatap muka dapat dilakukan. Berkomunikasi dengan gawai memiliki berbagai manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah semakin banyak informasi didapat, komunikasi semakin cepat, terjalin pengiriman data semakin mudah, penolong saat keadaan darurat, dan kegiatan perdagangan semakin menguntungkan. Namun, keasikan menggunakan gawai memiliki dampak buruk. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, yang suka bermain dengan gawai. Ya, ini harus diperhatikan.
menyita banyak waktu sehingga waktu istirahat akan belajar habis. Kalau gawainya nggak dicetop, waktu kamu istirahat akan tambah sedikit. Ya, makanya Mister juga sering di sekolah mengingatkan, gunakan akal pikiran kita untuk bisa membatasi diri kita. Ya, waktunya stop. Karena kegiatan kita masih banyak yang lain. Makan, belajar, bersih-bersih diri, beresin kamar, segala macam, ya, nggak hanya cuman bermain gitu. Oke, lanjut. Membuat malas bergaul dengan teman-teman. Nih, benar kan? Kalau misalkan kita kasihkan dengan handphone, waktu bermain, sosialisasi, ya, komunikasi sama teman kita semakin sedikit, ya, jadi malas gaul, jadi malas berteman. Itu, Mister, di HP kan, di mainan banyak temen lah, temennya nyata enggak, pernah ketemu enggak, pernah bermain enggak, main secara langsung, kan gitu. Itu hanya di dunia, ya, di dunia internet, di dunia maya. Maya itu nggak ketahuan gimana itu maya, ya. Oke, lanjut. Menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata dan sakit pada lengan. Nah, ini yang terpengaruh, ya. Pengaruh yang paling besar ada di mata, ya. Mata kamu makin rusak kalau kelamaan lihat layar HP. Walaupun HP-nya secanggih apapun, akan lelah mata kita. Lalu mengalami ketergantungan sehingga merasa gelisah saat tidak memakai gawai. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus ketika HP-nya rusak, ya, nggak ada internet, ya, apalagi anak-anak masih seusia kalian, ya, itu banyak yang sudah merasa, ya, bisa dibilang tantrum itu, ya, ketergantungan, ya. Kalau nggak ada internet, nggak ada HP, langsung emosi, langsung marah-marah gitu, ya. Makanya jangan tergantung sama HP, ya, sama gadget. Kita lanjut. Oleh karena itu hendaknya kita dapat membatasi penggunaan gawai. Gunakan gawai hanya untuk hal-hal penting saja. Kita tidak dilarang untuk bermain dengan gawai, akan tetapi kewajiban untuk belajar dan istirahat itu lebih utama, ya. Ya, seperti minggu-minggu lalu Mister kan juga sering ingatkan, batasi, ya. Karena dalam permainan, dalam menggunakan gadget, gawai, ya, kalau kita nggak dibatasi, banyak kekurangannya. Waktu istirahat kita pasti berkurang, ya. Itu yang utama. Waktunya belajar, nggak belajar, kecapean gitu. Oke, kadang-kadang juga ketika asik main gadget, namanya makan, disuruh makan nggak mau, yang ada kan cari penyakit, kamu jadi sakit, ya. Oke, ayo mencari tahu, kita skip, ya, skip. Berantakan, skip. Oke, lalu kita tulis paragraf pertama tuh isinya apa, nak, ya. Pikiran utamanya, ya, manusia membutuhkan alat komunikasi. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, ya. Tambahin deh, untuk menyampaikan pesan dan informasi. Oke, yang kedua, yang kedua tentang gawai, ya, komunikasi dengan gawai, berkomunikasi dengan gawai. Yang ketiga,
Oke, ini di baris pertama ya, berkomunikasi dengan gawai, memiliki beragam manfaat. Nah, yang keempat, dampak buruk ya, dampak buruk menggunakan gawai, tambahin sini deh, dampak buruk keasikan menggunakan gawai. Yang kelima, nah ini kita pembatasan penggunaan gawai ya, ini pikiran utamanya. Oke, udah, kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Oke, nah coba sekarang ayo belajar. Oke, ayo belajar. Salah satu kemajuan teknologi komunikasi adalah penyebaran informasi yang sangat cepat. Sayangnya hal ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong. Tidak hanya itu, saling berbagi pendapat melalui media komunikasi juga sering menimbulkan perdebatan. Pendapat tidak dimaknai dengan sikap saling memahami dan menghormati. Bahkan perbedaan pendapat mengarah kepada perselisihan. Jika terus dibiarkan, maka benih-benih permusuhan akan merusak persatuan di antara kita. Oleh karena itu, jangan mudah terhasut. Terimalah segala perbedaan dengan sikap yang terpuji. Bila semua rakyat Indonesia dapat bersikap demikian, tidak akan ada lagi terdengar berita tentang perseteruan atau perkelahian. Nah ya, banyak sekali berita-berita yang beredar di internet ya. Kamu sebagai anak terpelajar, anak yang sekolah ya, anaknya sekolah, kalau misalkan kita dapat informasi dari internet, coba dicek, coba tanya sama orang tua kalian, sama kakak kalian, atau orang yang lebih mengerti. Pak, Ma, ini bener nggak berita ini? Bisa nggak aku contoh? Gitu ya, harus ditanya bener-bener tentang kevalitan, kebenaran berita ya. Jangan cuma ikut-ikutan aja, langsung dapat informasi ini kamu ikut-ikutan langsung disebarin ya, jangan itu. Oke, lanjut. Ayo diskusi kita skip, ayo lakukan, kita skip juga. Yuk kita mau ke matematika lagi, kembali tentang keliling bangun datar dengan menghitung kotak ya. Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya, bangun A yaitu kayak huruf C. Kita hitung di sini ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4 kotak. Nih. Lalu ke bawah nih, berarti ya. 1 2 3. 3 ditambah 3. Lalu ditambah lagi 1 2 3 4. Ya, 4. Lalu ditambah 1 ditambah 1 2 3 ya, ini 3 ya. Lalu ditambah 1, ini yang sini 1 ya, 1 tambah 1. Lalu dihitung lagi nih, 1 2 3 tambah 3. Lalu di sini tambah 1 ya. Jadi semuanya 20 ya. Sudah mengerti ya, mudah yang ini ya.
Yang B pun sama. Ya, hitung berapa kotak. Oke, lanjut. Sekarang ke bagian nih. Ya, bangun A ada berapa? Ini belum dihapus. Ntar dulu ya. Oke. Bangun A ada berapa? 16. Oke, sekarang bangun B. Bangun B berapa? Apa? 18. Betul. Bangun C. Hitung. Berapa? 15. Oke. Bangun D. Sebentar. Bangun D berapa? Berapa bangun D? 19 apa 20? 20. Ya, 20. Oke, sekarang bangun E. 14. Oke. Nah, oke, kita sekarang mau ke evaluasi. Oke, lanjut ya. Nomor satu itu ya, sikap menerima keberagaman untuk menghindari perselisihan. A. Yang B, kemampuan yang beragam menjadi titik dari sebuah kelompok pelengkap. Oke, keberagaman suku bangsa merupakan titik bangsa kekayaan bangsa Indonesia. Oke, sikap saat menerima berita bohong apa? B. Oke. Nah, di sini perbedaan pendapat hendaknya disikapi dengan bijak atau saling menerima. Oke. Ya, ini sikap ketua saat kelompoknya ada yang berbeda dapat apa? Dapat menjadi penengah. Ya, penengah. Oke, alat tradisional nomor 7 bahasa Indonesia ya. Untuk memberitahu tanda bahaya. Apa? Kentungan lah pastinya. Ya, kalau HP telepon udah modern. 8. Telegram merupakan pesan yang dikirim melalui apa? Telegraf. 9. Kegiatan surat menyurat di Indonesia berkembang pada masa penjajahan kolonial Belanda. Oke. Nomor 10, Alexander Graham Bell melakukan pencobaan telepon dengan siapa? Milky atau Morse? Apa Watson? Oke. Perbedaan utama telepon biasa dan HP. Ya. Apa? Bisa pindahin dulu. Adalah apa? HP tidak menggunakan kabel itu. Oke, ini contoh salah satu dampak buruk penggunaan Jawa yang berlebihan. Apa? Ini bisa menyita waktu, ya, tidak bisa berinteraksi interaksi dengan teman dan lain-lain, ya. Mata kesehatan menurun tuh contohnya. Oke, perhatikan
kita ke matematika. Ya, misalkan panjang sisi kotak adalah 1 cm, keliling bangun A berapa tuh? Kita hitung. Berapa? 12. Ya. Terus yang B. Yang B berapa? Kamu hitung. Apa? 12. Oke. Nah, sekarang nomor 15. Permukaan dus makanan berbentuk segitiga. Giri mengukur menggunakan batang korek api. Giri menghabiskan 13 batang korek api. Ya. Lalu di sini keliling permukaan dus makanan adalah berapa jadinya? Ya 13 ya. Oke, kita lanjut. Oke, 13. Oke. Terus kamar Nindi berbentuk persegi, panjang sisi kamar Nindi 6 langkah. Keliling kamar Nindi adalah persegi loh nih. Kalau persegi sama semua kan, sisinya berapa? 6 6 6 6 24. Oke, keliling bangun data. Pak, bisa tulis di sini ya, di atas ya. Pak, menjumlah semua sisinya. Ya, kalian tulis di situ. Oke. Sekarang permukaan sebuah buku berbentuk persegi panjang. Hadi menentukan permukaan buku tersebut menggunakan potongan lidi. Hadi menempatkan 5 potong lidi pada sisi panjang, 5 atas, 5 bawah. Udah ketahuan berapa? 10 pada sisi. Lalu 3 batang lidi pada sisi lebar. Ya. Ya, bayangkan ya, lebarnya ada 3. Itu 6. Jadi berapa? 16. Ya, 16. Oke, kita langsung SPDP. Tulisan ucapan pada kartu pos terdapat pada sisi bagian. Ayo, apa? Dalam. Kartu ucapan biasanya dimasukkan ke dalam titik sebelum dikirimkan. Ke dalam amplop lah. Ya. Ucapan selamat diberikan saat apa? Hari kelahiran. Ya, ucapan selamat. Kalau kehilangan atau tertimpa musibah, kita nggak bisa ucapin selamat, tapi turut berduka cita. Gitu. Kita menolong, memberikan empati kita. Gitu. Nomor 28. Karya dekoratif merupakan karya yang diberi apa? Pewangi, tali, hiasan, hiasan. Oke. Contoh ucapan hari besar. Ya, mungkin di sini sebagai orang Kristen, selamat hari Natal nih contohnya. Ya. Lalu contoh bahan yang dipakai untuk menghias telepon sederhana. Apa? Pita bisa. Oke, ya. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Kiranya anak-anak juga dapat menyimak dengan baik pembelajaran kita, dan juga Mister berharap anak-anak bisa
bertingkah laku yang baik, bertutur kata yang baik, bisa menjadi penolong bagi temannya, ya. Dan semua kasih Kristus bisa menjadi panutan hidup kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran kami pada hari ini. Karena Tuhan Yesus juga memberikan kami suatu kepintaran, suatu ketaatan, suatu kepandaian pada diri kami Tuhan Yesus. Dan juga berkati orang tua kami yang telah juga mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi, bye.